Bismillah, alhamdulillah. Alladzi nawwiru qulubana binu hidayatika kama nawwartal arda linuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral mukminin, ikhwati iman, jamaah salat subuh Masjid Raya Cipinang yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dengan takdir dan inayah Allah pada kesempatan pagi hari ini, Allah masih memberikan amanah kepada kita, yaitu kenikmatan iman, Islam, umur dan kesehatan, juga kesempatan untuk kita di pagi hari ini memulai aktivitas kita dengan melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian kita taklim dan kajian, mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita semua. Ikhwati iman rahimakumullah. Di dalam terminologi Islam, saya sering menyampaikan ada 3 item. Yang pertama muslim, mukmin, dan yang paling tinggi adalah muttaqin. Muslim orang Islam, mukmin orang beriman, muttaqin orang-orang yang takwa. Muslim orang beriman, muslim orang Islam belum tentu dia seorang mukmin. Seorang mukmin, dia yang beriman, belum tentu dia menjadi orang yang takwa. Tapi orang yang beriman pasti orang Islam. Orang yang bertakwa pasti orang beriman dan pasti orang Islam. Tetapi orang beriman belum tentu menjadi orang yang takwa. Muslim Islam, KTP-nya Islam. Kenapa belum menjadi orang beriman, orang Islam itu? Karena KTP-nya Islam, sholat enggak pernah, ibadah enggak pernah, berbuat dosa, kemaksiatan, iya, muslim belum beriman. Sekarang orang yang beriman, kemudian rajin beribadah, rajin sholat, rajin baca Quran, rajin saum, maka perintah-perintah agama itu Allah memerintahkannya itu dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman Allah perintahkan. Supaya apa? Orang beriman melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, la'allakum tattaqun, supaya dia menjadi orang yang takwa. Artinya orang yang beriman belum tentu bertakwa. Tapi orang yang bertakwa pasti orang yang beriman, pasti orang Islam. Nah, kita ini posisi di mana? Jangan sampai kita sholat, maksiat, jalan. Berarti orang beriman apa orang takwa? Orang beriman tapi belum takwa. Nah, maka ikhwati mas sekalian, di antara untuk menjaga keimanan, di antara untuk menyempurnakan keimanan kita kepada Allah supaya mencapai pribadi kita menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an.
Surah Al-Hujurat ayat 15 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzi, sesungguhnya yang disebut orang-orang yang beriman itu. Artinya orang yang beriman dia berusaha melakukan amal-amal ibadah supaya menjadi orang yang takwa. Sesungguhnya yang disebut orang-orang yang beriman itu, kata Allah, yang pertama amanu billah, dia beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan yang kedua harus beriman kepada Rasulnya. Di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tanda orang beriman itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Ketika ada yang bertanya, kenapa kok rukun iman ada dua? Ya, yang disebut orang beriman itu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Allah menyebutkannya dua. Bukan berarti rukun iman itu ada dua. Rukun iman ada berapa Pak, Bu? Ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rasul dan nabi Allah. Yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada takdir. Ya, khalaqa kulla syai'in faqaddaruha taqdira, yaitu ketentuan Allah baik ataupun buruk. Nah, maka ikhwati iman sekalian, bukan di sini berarti rukun iman itu ada dua. Berkaitan dengan hal yang akan dibahas dalam ayat ini, Allah menyampaikan yang disebut orang beriman itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini Allah akan menerangkan apa? Ada penekanan tersendiri beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam ayat suci Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala sering di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Nah, gitu. Berimanlah kalian kepada Allah dan hari akhir. Itu selalu didampingkan, selalu direntetkan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Kenapa? Ketika Allah akan berbicara tentang rububiyah Allah. Kalau tu'minuna billahi wa rasulih, pasti Allah berbicara tentang uluhiyah. Allah menyebutkan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Berbicara tentang rububiyah. Apa Rob itu? Pemelihara. Apa Rob itu? Pencipta. Apa Rob itu? Yang menguasai. Ketika Allah berbicara tentang Allah yang menciptakan langit, bumi, Allah yang mengedarkan matahari siang dan malam, Allah yang memutarkan bumi, matahari dan bulan. Ketika berbicara rububiyah itu, Allah tidak menyebutkan tu'minuna billahi wa rasul, tetapi tu'minuna billahi wal yaumil akhir, karena menerangkan rububiyah Allah. Siapa yang menciptakan diri kita? Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang memberi rizki kepada seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini? Pasti Allah menyebutkan tu'minuna billahi wa rasulih. Maaf, wal yaumil akhir. Tapi ketika berbicara uluhiyah, apa uluhiyah? Uluhiyah itu yang disembah, tempat meminta, tempat memohon, tempat beribadah. Pasti Allah menyebutkannya tu'minuna billahi wa rasulih. Karena ini penekanannya beribadah, dan beribadah harus mencontoh kepada apa yang dicontohkan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan karakteristik seorang pribadi mukmin untuk mencapai ketakwaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzi, yang disebut sesungguhnya, yang disebut orang-orang yang beriman itu ialah amanu billah, beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Allah yang memerintahkan seluruh kewajiban-kewajiban kita untuk beribadah kepadanya. Allah yang memerintahkan untuk kita menyembah dan tidak boleh menyembah selain daripada Dia. Allah yang menyuruh kepada kita supaya kita berlindung memohon pertolongan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Dalam Fatihah kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu namanya tauhid uluhiyah. Artinya meyakini kepada Allah, Allah yang wajib disembah, Allah yang wajib dipinta, wajib kita memohon pertolongan, perlindungan hanya kepada Allah. Ini namanya uluhiyah. Yang kedua, apa yang kita lakukan dalam beribadah yang Allah perintahkan harus mencontoh kepada Rasulullah. Makanya amanu billahi wa rasulih. Kita taat kepada Allah, Allah yang memerintahkan salat. Kita taat kepada Allah, Allah yang memerintahkan saum, haji. Tetapi dalam ibadah itu harus mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, perintah salat itu perintah siapa? Perintah Allah. Bagaimana tata cara salat yang dicontohkan oleh Rasulullah? Makanya amanu billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam kita melaksanakan ibadah salat, zakat, puasa, haji, baca Quran, memberi, berbagi, sedekah, infak, wakaf, harus niatnya kepada Allah. Tidak boleh kita niat karena siapapun, dan kita dalam beramal wajib mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau sudah jelas beribadah kepada Allah dicontohkan oleh Nabi, Allah memberikan peringatan kepada kita dengan kalimat thumma, kemudian. Nah, jadi kalau kita sholat, kalau kita zakat, infak, sedekah, ini perintah Allah dicontohkan oleh Nabi. Apa itu Pak? Baru kita lakukan. Kata Allah, tsumma lam yartabu. Kemudian ketika kalian mau melaksanakan perintah-perintah itu, lam yartabu, tidak boleh kamu ragu. Kenapa coba Pak ada kalimat itu? Tsumma lam yartabu, kemudian kalian tidak boleh ragu. Wajahadu, dan berjihad. Bayangin Pak, kalimat ayat sempurnanya begini. Tu amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu, kemudian kamu jangan ragu. Wajahadu, dan berjihad bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Janganlah kalian ragu dalam berjihad dengan harta dan jiwa-jiwa kalian di jalan Allah. Wa ulaika humus shadiqun, niscaya engkau menjadi orang-orang yang jujur dan sukses. Ikhwatu iman sekalian, kenapa Allah menyelipkan kalimat yartabu, jangan ragu? Karena mentaati, mengikuti ajaran Rasulullah sudah mantap. Tapi ketika mau beramal, setan datang kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah bangun itu subuh. Ke masjid jangan, ke masjid jangan.
hujan, gerimis, dingin, becek. Kira-kira bagaimana Pak? Ya, akhirnya ragu. Ke masjid jangan, ragu. Maka kata Nabi, tinggalkan sesuatu yang meragukan. Itu dzon, satwa sangka, berburuk sangka. Makanya berburuk sangka itu kenapa datangnya dari setan. Karena setan sedang mengombang-ambing hati kita. Kalau kita mau berbuat, bertawakallah kepada Allah. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita mau berbuat, bertawakallah, memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hati kita diombang-ambing. Perintah Allah sami'na wa ata'na. Perintah Nabi sami'na wa ata'na. Betul Pak? Tapi tamatin sami'na wa ata'na waf'alna. Aku taati, aku dengerin perintah Allah dan Rasul dan aku amalkan. Aku perbuat, aku laksanakan. Jangan sami'na wa ata'na wa pikir-pikirna. Ya, jangan aku taati, aku dengarkan tapi mau beramal mikir-mikir dulu. Kalau untung saya lakukan, kalau tidak untung saya tinggalkan. Besok mau kurban nih, 1 bulan lagi ya Pak kurang lebih. Siap Pak? Siap gitu Pak, walaupun belum punya duit siap. Tapi kalau Allah sudah memberikan rizki, jangan ragu. Besok itu berapa Pak kolektif sapi? 3 juta? 3.500.000 mungkin ya? Ya sekitar itu. Pak besok kurban. Kemudian kita punya uang, alhamdulillah. Ya, yang ada di kantong, yang ada di kasur, yang ada di lemari, yang ada di bank. Dikumpul-kumpul lebih daripada 5-10 jutaan. Kemudian Allah besok memanggil 1 tahun sekali untuk berkurban. Ya Pak? Kemudian kita ketika ayo bukan siap. Di rumah duit udah ada, diamplopin mau dikasih kepada panitia kurban. Pas diamplopin dihitung, cukup ya. Ternyata gede juga ya 3,5 juta. Ketika dihitung 3,5 juta gede, kemudian setan datang. Kamu kalau kurban 3,5 juta. Kemudian kamu dapat apa dari panitia? Alhamdulillah dapat daging 3 kilo. Mungkin ya Pak ya. Atau apa? Kantong daging campuran 5 atau 7 bungkus. 3,5 juta kamu dapat 3 kilo daging bungkusan 5. Rugi kamu kata setan. Rugi kamu kata setan. Akhirnya apa? Benar juga ya. Masa cuma 3 kilo? Akhirnya apa Pak? Otak main, setan masuk ke dalam hati. Yang tadi sudah azam dirusak sama setan niat kita. Akhirnya apa? Tidak jadi kurbannya. Gara-gara dia berpikir ketika dia kurban cuma dapat daging 3 kilo. Kemudian bungkusan 5. Coba kalau 3,5 juta berapa kilo kalau kita belanja daging ke pasar, ke supermarket Pak. Dia mikirnya kok hal yang demikian. Ya kenapa dalam ayat ini amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Kemudian dia tidak ragu. Ada pepatah kita, keraguan itu akan menjadikan kalian gagal. Betul nggak Pak? Keraguan itu akan menjadikan kalian mengurungkan niatmu. Maka kenapa dalam Al-Quran yartabu itu tidak ragu, disimpan di dalam nilai tauhid kepada Allah. Maka kalau orang ragu dalam beramal, mungkin hanya kerugian. Tetapi kalau dia ragu dalam beribadah, bertauhid kepada Allah, ini yang akan mengakibatkan kebinasaan dunia dan akhirat. Kalau kita ragu dalam berinfak, berzakat, paling itu menjadikan rugi buat kita. Tapi kalau kita ragu kepada Allah, bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi,
maka kita udah disebut orang-orang yang musyrik atau syirik kepada Allah. Nah maka ikhwatu iman sekalian, kenapa Allah menyelipkan kalimat summa lam yartabu di kalimat yang paling pertama ketika Allah mau menerangkan karakteristik seorang pribadi mukmin. Summa lam yartabu wajahadu. Mereka tidak ragu untuk berjihad dengan harta dan dengan jiwa mereka fisabilillah. Pak, dalam ayat yang lain kalimat itu biasanya didahulukan fisabilillah dulu. Alladzina amanu wa hajaru fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tapi dalam ayat ini amwal dan anfus didahulukan. Tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ya Pak, harta, jiwa di jalan Allah. Tapi di ayat yang lain selalu Allah mengatakan fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Artinya bahwa yang akan menjadikan berat keraguan dalam diri kita adalah ketika seseorang berjuang berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Pembunuh amal kita keraguan. Yang menjadikan amal kita tidak diterima oleh Allah karena keraguan. Yang menjadikan seorang binasa celaka dunia dan akhirat adalah keraguan. Ini ada di sawah ada ada selokan. Selokan itu apa? Sungai kecil. Iya Pak, lebarnya 1,5 meter. Kalau kita mau melangkah kira-kira ragu nggak Pak? 1,5 meter, ragu nggak Pak? Enggak, deket kan? Melangkah ibu-ibu gak usah ngangkat roknya, tinggal begini aja. Bapak-bapak apalagi. Kalau 1,5 meter. Kalau 1 meter? Kalau 2 meter? Nah, kalau kita ragu itu 1,5 meter mau loncat, apa yang terjadi? Saya malah haula saja, akhirnya mundur, loncat, enggak nyampe. Ya, itu namanya nekat. Ya, bukan yakin. Udah tahu kemampuan kita melangkah cuma 1 meter, yang 2 meter saya mah yakin. Nah itu yang namanya orang yang ceroboh. Ya makanya hati-hati ketika kita mau beramal itu yang maslahat buat kita. Yang menjadikan manfaat, yang menjadikan kenikmatan buat kita. Makanya di ayat yang lain, seseorang ketika dia berinfak, berzakat dan beribadah kepada Allah, setelah beribadah dia mendapatkan kebahagiaan dalam hati-hati mereka. Jangan ada penyesalan dan keraguan. Saya nyesel barusan, ngapain? Masukin kotak amal 50.000, lupa gak bawa uang 10.000. Kira-kira yang dicatat yang 10.000 apa yang 50.000? Ya, jadi waktu iman sekalian hati-hati. Itu baru berbicara, kan Allah itu menyebutkan summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Kenapa dengan harta dulu baru Allah mengatakan anfus? Karena yang menjadikan keraguan biasanya yang kita berat itu ketika berbicara harta kekayaan kita mau digunakan untuk apa? Ya, jadi ikhwati iman sekalian, Allah menyelipkan kalimat tsumma lam yartabu itu yang akan selalu menjadikan diri kita gagal dalam beribadah kepada Allah. Tidak jadi di dalam melaksanakan perintah Allah. Bianpus dengan jiwa. Dengan jiwa itu apa? Aduh, sudah diniatkan mau silaturahim. Sudah diniatkan mau datang ke saudara. Tapi ketika pas besoknya mau berangkat, badan agak sedikit gereges. Apa gereges itu Pak? Meriang, badan sedikit meriang. Panas, jauh, macet. Apalagi Pak? Jadi ngebayang-bayangnya itu
Justru kita mesti silaturahim itu ke orang tua kita. Mau pulang kampung, malas di jalannya, macet, panas, jauh. Apalagi kalau udah macet gak ada makanan, waduh katanya ya. Sampai di jalan itu padahal mau bertemu dengan orang tua kita. Padahal kita mau bertemu dengan saudara kita. Ketika mau silaturahim berat yang seperti itu akan yang menjadikan keraguan buat kita untuk berangkat. Entar, akhirnya enggak jadi. kan begitu yang ragu. Akhirnya apa? Nah, makanya kenapa menghilangkan keraguan itu sebagai bagian daripada karakteristik seorang pribadi mukmin. Ini Al-Quran mengatakan demikian. Jadi sebelum kalimat jihad, sebelum kalimat bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, Allah itu mengunci dulu kalimat itu dengan kalimat tsumma lam yartabu. Coba, ini Allah menerangkan innamal mu'minuna alladzina amanu wa rasulih. Amanu billahi wa rasulih. Yang disebut orang-orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beramalnya apa? Tadi jihad dengan harta dan dengan jiwa di jalan Allah. Tapi oleh Allah dipotong dulu dengan kalimat tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak tidak ragu di dalam berjihad dengan harta dan jiwa-jiwa mereka. Kalimatnya itu berjihad, bukan berinfak. Iya Pak ya? Kan biasanya yunfikuna bi amwalihim wa anfusihim, berinfak dengan harta dan jiwa mereka. Tapi Allah dalam ayat ini mengatakan berjihad. Tsumma lam yartabu wajahadu. Jangan ragu ketika kalian berjihad di jalan Allah. Salat berjihad enggak Pak? Salat berjihad? Haji? Apalagi haji. 90% mungkin lebih ibadah haji itu ibadah fisik. Ya, ibadah fisik, ibadahnya mengeluarkan ONH-nya. Jihad bukan Pak? Jihad bi amwalihim wa anfusihim. Haji itu harta dan jiwa kita dituntut. Maka kalau ibadah haji jangan ragu. Daftar jangan. Ada kemarin Ustaz, saya kalau mau berangkat haji takut. Takut apa? Takut dibalas sama Allah karena saya suka berbuat zalim di dunia. Saya bilang, emang itu Mekah akhirat? Saya suka berbuat zalim di dunia. Berarti orang itu melaksanakan ibadah haji itu apa di akhirat apa di dunia Pak? Masih di dunia. Justru Bapak, ketika Bapak banyak berbuat khilaf, berbuat kesalahan, dosa, zolim kepada orang, tempatnya di sana memohon ampun kepada Allah. Kalau kita musibah, kesikut orang itu bukan digambar orang, musibah. Nah, makanya waktu iman sekalian, banyak orang itu ragu ketika mau ibadah haji, takut ditempeleng sama Allah di sana katanya. Masya Allah. Ketika kita banyak berbuat kealfaan, sebelum berangkat kita bertobat, mohon ampun kepada Allah, dilapangkan, dimudahkan, dilancarkan, pulang haji mabrur. Masya Allah, itu luar biasa. Asal jangan ragu. Jangan tadi apa? Sami'na wa atona wa fikirna. Kalau untung saya laksanakan, kalau tidak untung saya tinggalkan. Ngapain saya mengeluarkan harta kekayaan kita? Ngapain saya capek-capek? Itu kalau sudah ngapain capek-capek, Masya Allah. Rugi ketika kita beribadah seperti itu. Makanya kalau sholat ibadah, ngaji ibadah bukan Pak? Jihad bukan? Dengan harta dan jiwa enggak Pak? Iya, jihad itu kan pengorbanan, capek. Capek enggak Pak? Ngaji capek enggak? Iya, dengerin ceramah tuh capek, apalagi udah ngantuk, ngantuk begini lagi, sampai bawa nyender semuanya. Capek nggak Pak? Insya Allah. Nah makanya ikhwati mas sekalian, ketika kita berbicara
beriman kepada Allah, satu beribadah, yang kedua meyakinkan bahwa Allah satu-satunya yang wajib kita sembah. Makanya amanu billahi wal yaumil akhir. Tauhid untuk wajib kita percaya bahwa Allah yang menguasai alam raya ini. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Wajib kita beribadah menyembah hanya kepada Allah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak ragu dalam berjihad dengan harta jiwa di jalan Allah, Allah mengatakan wa ulaika humus shadiqun. Maka mereka itulah orang-orang yang shadiq, orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang benar menjalankan segala perintah Allah dan Rasul-Nya. Siapa ulaika humus shadiqun? Orang-orang yang telah membenarkan dalam beribadah kepada Allah, orang yang tidak ragu dalam beribadah kepada Allah, maka para nabi disebut shadiqin. Contoh, Nabi Ibrahim itu shadiq, orang yang jujur beribadah kepada Allah, berjihad dengan harta dan jiwanya. Dia bertauhidnya sungguh luar biasa kepada Allah, siddiq membenarkan tentang keberadaan Allah sampai dia berdebat dengan Raja Namrud. Ya, kenapa Namrud dan para pengawalnya, pengikutnya keluar kota? Ibrahim masuk ke tempat peribadatan Namrud. Diapain Pak Tuhannya? Ibrahim berantem sama Tuhan mereka. Tuhan mereka dihancurkan oleh Ibrahim. Cuma Ibrahim, waduh ini kegedean, satu lagi. Akhirnya dia gantungin aja kampaknya itu di leher patung yang gede itu. Yang lainnya udah rusak. Ternyata Ibrahim keluar. Setelah Namrud dan kawan-kawannya dan kru-krunya datang ke tempat dia, betapa marahnya Namrud itu. Kenapa? Sebab Tuhan-Tuhan mereka dihancurkan. Ya, kalau bahasa kita, ini siapa yang subversi, merusak tatanan mereka. Akhirnya apa? Dipanggil, diadili, cari saksi. Siapa ini yang berbuat demikian? Mulailah terjadi pemerkosaan hak asasi manusia. Makalah terjadi intimidasi kepada pendakwah Ibrahim. Apa namanya? Sekarang itu apa namanya Pak? Dikebiri. Apa namanya? Ditangkap-tangkapin tuh para ulama itu. Ya, bayangin Nabi Ibrahim pada waktu itu dicari-cari. Ibrahim, wah ada saksi, ditangkaplah Ibrahim. Dicari kemana-mana, intelnya banyak. Ditangkaplah Ibrahim. Akhirnya ketika ditangkap Ibrahim diadili. Ya, diadilinya itu padahal bukan padahal. Ya, Ibrahim diadili, dipanggil, kemudian diadili di depan rakyatnya Namrud. Semuanya melihat supaya tahu bagaimana akibatnya kalau membangkang kepada penguasa. Ya, akhirnya Namrud marah, dan ketika marah itu, wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Kata Ibrahim, bukan. Nah makanya di dalam hadis itu katanya ketika Ibrahim ditanya, apakah engkau yang menghancurkan patung-patung kami, Tuhan-Tuhan kami? Bukan, Ibrahim bohong. Makanya Ibrahim usianya hampir 100 tahun, Pak, bohongnya cuma 3 kali. Ya Pak ya? Iya, kita berapa kali? Sehari berapa kali? Ya, jadi Ibrahim itu bohongnya seumur hidup cuma 3. Kadang-kadang gara-gara HP, kadang-kadang bohongnya jadi banyak. Pak lagi di mana? Ini sebentar lagi, ini udah lagi di jalan, padahal masih duduk. Bohong nggak Pak? Bohong. Pak udah jalan? Iya. Ini lagi di jalan, padahal mau berangkat dari rumah. Bohong nggak Pak? Nah, makanya gara-gara HP jadi bohong. Jadi
Ketika Ibrahim, apakah Ibrahim? Engkau yang menghancurkan Tuhan kami. Bukan, itu yang gede. Ternyata ketika ditanya Tuhan yang gede, dia marah. Marahnya apa? Apakah kami, kan? Apakah aku harus bertanya sama sama patung yang gede yang gak bisa ngomong itu, tidak bisa bergerak gitu. Kenapa tidak bisa bergerak? Karena kan tidak mungkin menghancurkan. Logika Namrud kan begitu. Tapi ketika Namrud itu berkata, apakah kami harus bertanya sama patung-patung itu yang gak bisa bergerak, yang gak bisa ngomong, gak mungkin dia menghancurkan yang kecil-kecilnya. Kata Ibrahim, kalau engkau tahu itu patung gak bisa bergerak, gak bisa ngomong, gak bisa manfaat, kenapa lu sembah gitu kan. Jadi bahan dialog Ibrahim itu makanya luar biasa. Coba marah gak Namrud digituin? Ya malu, debatnya itu kalah. Debatnya kalah, malah di depan rakyatnya. Waduh, mau ditaruh di mana itu muka Namrud. Akhirnya apa? Marah. Ibrahim, jadi Tuhan kamu itu siapa? Tuhanku yuhyi wa yumiit. Tuhanku yang bisa menghidupkan dan mematikan. Kata dia, aku juga bisa. Dipanggillah dua budak disimpan. Set begini, kedepanin. Dia ambil pedangnya, yang satu ditebas lehernya mati, yang satu dibiarkan. Tuh, aku juga bisa mematikan dan menghidupkan. Kata Ibrahim sambil senyum, Tuhanku bukan seperti itu. Tapi menghidupkan dari sesuatu yang mati, menjadi dia hidup. Dan mematikan yang hidup, dia kembali kepada asalnya. Pabuhita, dia terdiam lagi. Marah Pak? Marah. Yang ketiga, wahai Ibrahim, siapa lagi Tuhanmu itu? Tuhanku yang bisa menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan di barat. Disinilah Namrud terdiam, gak bisa ngomong apa-apa. Ya, logika Ibrahim itu cerdas betul. Akhirnya apa? Sudah tidak bisa jawab, dia marah, gengsi di depan rakyatnya, bakar itu Ibrahim. Maka mereka mengumpulkan kayu bakar dibakar sampai api berkobar. Lihat Ibrahim, akibat engkau membangkang dan membantah, aku enggak penjarakan tapi kamu akan aku bakar, kata Namrud. Wah, mulailah api berkobar. Ibrahim diangkat sampai diikat di dalam tiang. Maka Ibrahim diangkat bareng-bareng oleh pengikut Namrud, maka dimasukkan ke dalam api yang membara itu. Mereka pesta dan Namrud berkata, siapa yang membangkang perintahku, ini akibatnya. Kan begitu Pak, semuanya takut. Ibrahim itu dalam Al-Quran disebut kaum. Ya, padahal dirinya sendiri satu orang. Kan kalau kaum itu biasanya banyak Pak. Kenapa? Sebab Ibrahim walaupun satu orang disebut kaum, Ibrahim sangat luar biasa bertauhid kepada Allah. Dia sendiri melawan kezoliman pemimpin yang zolim, penguasa yang zolim ketika itu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka pesta menunggu Ibrahim jadi arang dan abu. Tapi apa yang terjadi? Api sudah mulai redup, kayu bakar sudah mulai habis. Kelihatan apanya Pak? Bara apinya. Debu-debu sudah berterbangan, ya abu-abu sudah terbang. Ternyata apa yang terjadi? Bara-bara api sudah mulai redup. Mereka ingin menyaksikan tengkoraknya Ibrahim dan jadi arangnya batok kepala Ibrahim. Tapi apa yang terjadi? Setelah mereka mendekat, ingin melihat tengkoraknya Ibrahim, ternyata Ibrahim keluar dari bara api. Yang dia tidak tersentuh sedikit pun, tidak ada selai rambut yang terbakar. Mereka semuanya terdiam. Dan Ibrahim itu keluar. Kenapa Pak? Ibrahim tidak terbakar dengan api. Kenapa Ibrahim dibakar dengan api tidak angus? Sebab Ibrahim dekat dengan Allah. Sebab Ibrahim tidak ragu dalam beriman, melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka Allah datang tepat pada waktunya ketika Ibrahim dibakar. Dalam Al-Quran Allah berkata kepada api, Kul ya naru kuni
kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, dinginlah kamu dan selamatkanlah Ibrahim. Masya Allah. Kalau orang sudah beriman kepada Allah, kemudian dia melaksanakan perintah Allah, tidak ada keraguan dan keyakinan luar biasa, Allah akan menolong kita, Allah akan beserta kita di mana saja kita berada, dan Allah tepat waktu untuk menolong kita. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda ketika menasehati Ibnu Abbas. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, pada suatu hari aku diberikan nasihat oleh Nabi. Kata Nabi, ya gulamu, wahai anak muda. Pertama, ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajiduhu tujahaka. Pertama, ihfadillaha yahfadka. Jaga, ihfad itu artinya jaga. Ihfad lisanaka, jagalah lidahmu. Ihfad, jagalah, lakukan, perbuatkan. Kalau tahfid, menghafal. Muhafid, penghafal. Maka muhafid Al-Quran, penghafal Al-Quran. Kalau ihfadillah bukan penghafal di sana, tapi melaksanakan. Ihfadillah yahfadka. Laksanakan seluruh perintah-perintah Allah. Salat, zakat, puasa, haji, baca Quran, berbuat baik kepada orang lain. Perintah Allah bukan Pak? Perintah Allah. Ihfadillah, lakukan, laksanakan seluruh perintah-perintah Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Jadi kalau kita melaksanakan salat, melaksanakan zakat, beribadah kepada Allah, menjaga perintah-perintah Allah dalam pelaksanaannya, maka Allah pun akan menjaga kita. Nabi Ibrahim taat kepada Allah, melaksanakan seluruh perintah Allah, apapun resikonya, Allah menjaga Nabi Ibrahim. Yang kedua, ihfadillaha tajiduhu tujahaka. Jagalah perintah-perintah Allah, niscaya engkau akan dibantu, ditolong oleh Allah ketika engkau sedang berada di dalam keterpurukan dalam perjuangan dakwah. Maka kalau ibadah jangan ragu. Sami'na wa ata'na, Allah akan menyertai kita di mana saja kita berada. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aksara illa huwa mahum aina makanu. Jika kamu bertiga, Allah itu yang keempat. Jika kamu berlima, Allah itu yang keenam. Jika kamu banyak, Allah beserta mereka. Jika kamu sendiri, dimanapun kalian banyak ataupun sendiri, Allah akan menyertai kita di mana saja kita berada. Buat siapa? Buat orang-orang yang ihfadillah. Maka ketika Nabi Ibrahim betul-betul dia berada di dalam keterpurukan, secara logika mana ada yang namanya api bisa dingin. Tapi kalau yang punya api itu adalah Allah, sesuatu yang terjadi akan berbeda. Yang kedua, contohnya Nabi Musa alaihissalam. Logika yang mana yang bisa menyelamatkan Nabi Musa? Strategi apa yang bisa Musa keluar dari dua himpitan? Pertama, Nabi Musa itu dikejar oleh siapa Pak? Oleh Fir'aun dan tentaranya. Dia dikejar sampai ke pinggir laut. Di depan tentara Fir'aun dan tentaranya siap membantai. Di belakang lautan. Betul Pak? Mau lari kemana Musa? Musa, sekarang kamu yang berakhir. Musa dengan umatnya orang Yahudi. Ini Yahudi dulu yang taat beribadah kepada Allah. Bukan Yahudi sekarang laknatullah. Dikejar, dipepet. Udah begitu siap dibantai oleh tentara-tentara
Fir'aun. Maka Nabi Musa serba salah. Ke depan dibabat, dibunuh, dibantai. Ke belakang lautan. Logika mana menurut manusia yang bisa menyelamatkan Musa? Tapi Nabi Musa dan umatnya taat beribadah kepada Allah. Nabi Musa dan umatnya patuh tunduk kepada Allah. Apa yang terjadi ketika Nabi Musa betul-betul sudah dia kepepet, maka dia memohon kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Allah berfirman dalam Al-Quran, bi'asokal bahr. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan. Bapak suka mukul-mukul punya tongkat, pukulin ke lautan. Bisa terpecah nggak Pak? Bisa terpecah nggak? Tapi logika mana ketika tongkat dipukulkan itu terpecah air lautan, terbelah, kemudian ada jalan dari Mesir menuju Palestina. Lautan mati dibelah oleh Allah. Dengan izin Allah, tongkat yang dipukulkan ke lautan itu memecahkan air. Nabi Musa dan umatnya bisa lari di jalan beralaskan dasar laut itu. Dia sampai ke Palestina. Dulu namanya Kanaan. Jadi Kanaan itu ada dua. Ada Kanaan anak Nabi Nuh alaihissalam. Ada Kanaan kembalinya orang Yahudi ke Kanaan. Nah, ikhwati iman sekalian. Ketika Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Wajawajna bi bani Israil al-bahr. Dan ternyata Nabi Musa dan umatnya lari di tengah lautan. Fir'aun juga lari karena memang itu jalan. Kejar. Samping kirinya lautan ya Pak. Samping kirinya mungkin kayak akuarium gitu Pak. Dia lari ngejar. Nabi Musa dan umatnya sampai di daratan Palestina. Fir'aun dan tentaranya ada di tengah lautan. Kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa aghraqna fir'auna wa junuduhu. Akhirnya Allah menyatukan air lautan dan ditenggelamkanlah Fir'aun di tengah lautan itu. Siapa yang mau ditenggelamin di tengah lautan? Pemimpin penguasa yang zalim. Tinggal tunggu saja. Tapi Nabi Musanya gak ada. Pemimpin yang zalimnya banyak. Ya, Nabi Musanya gak ada. Kita harus jadi Nabi Musa. Kita yang tidak boleh ragu dalam beribadah kepada Allah. Para nabi mana yang ragu? Para sahabat yang mana yang sudah bertauhid kepada Allah dalam ragu menegakkan dakwah? Gak ada. Makanya kalau ulama, ustadz, kiai yang sudah betul-betul dalam berjuangnya lillahi ta'ala, gak ada rasa takut sedikit pun. Karena keraguan sudah tidak ada dalam hati mereka. Apa yang diperbuat itu benar, apa yang dilakukan itu benar, apa yang disampaikan itu nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah, kenapa kita takutkan? Maka ikhwati iman sekalian, mereka yakin ketika mereka ada di dalam kegelisahan, ketika ada dalam keterpurukan, yakin gak Allah akan datang menemani kita? Allah akan datang menolong kita, pasti. Ya bukan hanya berdakwah, kita pedagang, kita pegawai, kita apa saja dalam profesi kita. Maka kalau kita punya profesi apapun dalam kehidupan kita, jangan lupa, jangan pernah meninggalkan kewajiban kepada Allah. Jangan-jangan usaha kita ini, kerja kita ini mujur, ya nilai-nilai duniawi bertambah dan berkah. Bertambah bukan berarti banyak. Bertambah dalam arti berkah. Ini adalah berkat daripada kita selalu beribadah kepada Allah dan memohon kepadanya. Insya Allah, Allah mudahkan segala-galanya. Nah maka ya mas sekalian, kunci supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci bahwa Allah akan menolong kita di mana saja kita berada, jangan pernah lam yartabu. Jangan pernah dalam hati kita ada keraguan-raguan dalam beribadah kepada Allah. Pak, dalam Al-Quran Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Orang kafir aja menjawab Allah, apalagi kita sebagai pribadi muslim. Jikalau ditanyakan kepada orang-orang kafir siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yakulunallah, pasti mereka akan mengatakan Allah. Nah, tauhid rububiyahnya mereka tahu bahwa Tuhan yang menciptakan segala-galanya.
Tapi pas giliran beribadah mereka berat. Abu Jahal itu kan Pak gengsi. Tahu gengsi gak Pak? Masa Muhammad dari orang miskin sekarang jadi nabi, kemudian aku harus tunduk-tunduk patuh sama dia. Siapa dia? Sedangkan saya, nah siapa yang saya itu tadi? Abu Jahal itu. Saya kan orang terpandang, saya kan orang kaya. Muhammad orang miskin dan nah itu. Jadi keraguan-raguan itu biasanya datang dari nilai-nilai keduniawian. Ya, mudah-mudahan nih khotimah sekalian, apa yang kita perbuat hari ini, yang sudah kita perbuat beberapa hari, minggu, bulan, tahun, dijadikan sebagai amalan solihah dan tidak ada keraguan sedikit pun untuk kita mengorbankan dan berkurban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khotimah sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadikan pegangan buat kita semua. Allah memberikan kekuatan iman, Islam, kemudian memberikan hikmah dan juga kebijaksanaan dalam diri kita, dan Allah memberikan yang terbaik buat kita. Demikian, dan mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.